Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Chandra Ningrum dengan NIM 2024 0810 045. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2024 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku karya Dr. Halim Purnomo, MPDI, seorang dosen saya yang mengajar pada matkul pendidikan akidah akhlak. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yang berjudul Akidah dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan akidah dalam Islam. Akidah Islam berpangkal pada keyakinan tauhid, yaitu keyakinan tentang wujud Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang menyekutinya, baik dalam zat, sifat-sifat maupun perbuatannya. Jadi tauhid yaitu artinya keyakinan. Jadi kita punya iman, kita orang Islam, berarti kita harus yakin kepada Tuhan kita yaitu Allah. Kita harus yakin bahwa Tuhan kita hanya satu yaitu Allah, tidak dapat disekutuai dengan apapun. Akhlak mulia berawal dari akidah. Jika akidah kita sudah baik, maka dengan sendirinya akhlak mulia akan terbentuk dalam diri kita. Iman yang teguh pasti tidak ada keraguan dalam hatinya dan tidak tercampuri oleh kebimbangan. Jadi kita kalau udah benar-benar iman kepada Allah, kita tuh nggak bakal ragu, Allah itu beneran Tuhan kita apa enggak sih? Jadi ya kalau kita udah iman yang teguh berarti kita harus yakin terus Allah itu Tuhan kita yang esa. Dan beriman kepada Allah pasti akan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Biasa kita sebut dengan takwa. Jadi kalau kita imannya udah kuat, kita tidak ada keraguan bahwa Allah itu benar-benar Tuhan kita dan kita pasti akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 175 yang artinya yaitu adapun orang-orang beriman kepada Allah dan berpegang kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan berpegang kepada agamanya yaitu Islam, kita akan dihadiahi oleh Allah itu surga dan kita akan dilimpahi dengan rahmatnya dan kita akan dipermudah jalan menuju ke surga. Selanjutnya yaitu memahami akidah. Akidah adalah pondasi untuk mendirikan bangunan spiritual. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, maka semakin kokoh pondasi yang harus dibuat. Seorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak mulia dan muamalah yang baik. Selain itu, akidah adalah suatu kepercayaan yang tidak memaksa, mudah diterima oleh akal pikiran, tetapi mampu mengarahkan manusia menuju ke arah kemuliaan dan keluhuran dalam hidup ini. Seperti penjelasan sebelumnya, jadi kalau akidah kita udah kuat, kita tidak akan ada keraguan lagi kepada Allah. Dan pondasi spiritual kita itu bakal kokoh, jadi tidak mudah goyah-goyah kemana-mana. Dan akidah itu juga suatu kepercayaan yang tidak memaksa dan mudah diterima oleh akal pikiran kita. Tapi itu dapat mengarahkan kita menuju kemuliaan dan keluhuran dalam hidup ini. Akidah tersebut dalam manusia ibaratnya adalah kepala. Maka apabila suatu umat sudah rusak, bagian yang harus direhabilitasi adalah akidahnya terlebih dahulu. Disinilah pentingnya akidah ini apabila ini menyangkut kebahagiaan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Jadi semisal akhlak kita dan iman kita itu sudah rusak, berarti itu pondasi keimanan kita yang kurang kuat. Selanjutnya yaitu sumber akidah. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya segala informasi yang dapat dipercaya hanya dapat diperoleh melalui Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita ya teman-teman. Jadi
Jadi kita harus mengikuti semua yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Kajian akidah menyangkut keyakinan umat Islam atau iman. Karena itulah secara formal ajaran dasar tersebut terangkum dalam rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar. Oleh sebab itu, sebagian para ulama dalam pembahasan atau kajian akidah, mereka mengikuti sistematika rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, termasuk pembahasan tentang makhluk ruhani seperti jin, iblis, dan setan, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi semua pokok ajaran Islam itu ulama membahasnya itu mereka mengambil dari rukun iman, semua rukun iman. Dan mereka mengikuti seluruh sistematika, semua sistematika rukun iman. Dan di sini ada sebuah dan di sini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 189 yang berbunyi, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, yaitu orang muslim. Lalu selanjutnya yaitu kaidah akidah. Yang nomor satu yaitu apa yang saya dapat dengan indera saya yakin adanya, kecuali bila akal saya mengatakan tidak berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang kedua, keyakinan di samping diperoleh dengan menyaksikan langsung juga bisa melalui berita yang diyakini kejujuran si pembawa berita. Yang ketiga, Anda tidak berhak memungkiri wujudnya sesuatu hanya karena Anda tidak bisa menjangkaunya dengan indera Anda. Seperti hal-hal gaib yaitu Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat, jin dan sebagainya. Yang keempat yaitu seseorang hanya bisa menghayalkan sesuatu yang sudah pernah dijangkau oleh inderanya. Jadi kita itu seperti pernah melihat gunung, pasti kita bisa membayangkan, menghayalkan gunung itu bentuknya seperti apa. Jadi kalau kita belum pernah melihat Allah dan alam gaib, kita jangan sampai menghayalkannya, karena itu bisa menjadi suatu yang membuat keraguan dalam iman kita. Yang kelima yaitu akal hanya bisa menjangkau hal-hal yang terkait dengan ruang dan waktu. Yang keenam, iman adalah fitrah manusia. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki iman. Yang ketujuh, kepuasan materi di dunia sangat terbatas. Yang kedelapan, keyakinan tentang hari akhir adalah konsekuensi logis dari keyakinan tentang adanya Allah. Lalu selanjutnya fungsi akidah dan agama. Dalam kehidupan, peran akidah antara lain adalah sebagai petunjuk hidup agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi semisal kita punya akidah, kita masuk Islam, kita pasti tahu larang-larangan dan kebaikan yang harus kita lakukan di agama Islam. Melindungi diri agar tidak jatuh dalam kesesatan. Jadi kalau kita tahu perbuatan baik dan buruk, kita pasti tidak akan berada dalam kesesatan. Menumbuhkan semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu membentuk kesolehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Fungsi akidah atau akidah adalah dalam Islam untuk menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya akidah, kita itu tidak akan menyimpang dari keyakinan-keyakinan yang sesat seperti bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Jadi Islam itu mengajarkan segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk memperoleh manfaat dan menunjukkan tujuan. Hukum dalam kemanusiaan dan kebudayaan manusia. Jadi pedoman kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah.
Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akidah. Islam adalah agama yang diridhoi Allah dan bagi orang yang benar-benar menganut Islam dan memahami keimanan dengan benar, maka agama itulah yang dapat menyelamatkan umatnya dari kehidupan dunia dan akhirat. Iman yang akhirat adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Ada beberapa prinsip akidah Islam yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Antara lain, percayalah pada diri sendiri, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Tempat berdoa, tempat menaruh segala harapan dan doamu. Jadi kita tidak boleh syirik kepada Allah. Yang kedua yaitu meyakini Nabi Muhammad adalah pembawa risalah kebenaran yang mampu menyelamatkan manusia dari dunia ini ke akhirat. Jadi kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu akan memberi syafaat kita nanti di akhirat. Yang ketiga yaitu percaya akan adanya kehidupan setelah kematian dan kehidupan setelah kematian. Kita harus yakin bahwa alam kubur itu pastinya adanya. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.